Selamat datang kembali di channel TIK SMP Suster Pontianak. Pada video pembelajaran kali ini, di chapter keempat, kita akan mempelajari objek-objek utama di database berikutnya, yaitu adalah objek query. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat objek table. Sekarang kita akan mempelajari apa itu objek query dan bagaimana penggunaannya. Sebelum kita lanjut, ada beberapa tipe query yang perlu kalian ketahui. Tipe-tipe query ada 5. Yang pertama itu select query atau biasanya saya sebut sebagai query biasa. Lalu ada query perhitungan, parameter query, make table query, lalu yang terakhir update query. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat select query dan query biasa. Nah, select query ini adalah jenis query yang paling umum. Query ini mengambil data dari satu atau lebih tabel dan menampilkan hasilnya dalam datasheet di mana Anda dapat mengupdate record dengan beberapa batasan. Nah, sebenarnya cara kerja query ini tidak jauh berbeda dengan cara kerja filter dan advanced filter di Microsoft Excel. Oke, sekarang kita akan buka file Microsoft Access kita. Nah, ini file Microsoft Access kita yang kemarin tentang database siswa SMP Suster. Sekarang kita akan mencoba membuat parameter query. Query biasa atau select query. Nah, di sini saya ada 10 soal untuk pengerjaan query. Biasa, kita coba dulu soal yang pertama ya. Soal pertama di sini adalah tampilkan data siswa bernama Andi. Jadi ketika kita menjalankan query-nya nanti, data yang keluar hanya data siswa bernama Andi, data siswa lainnya tidak muncul. Nah, sekarang kita coba di Microsoft Access-nya. Pastikan tabel data kita terpilih. Kita ke menu Create. Di sini ada menu Query Design. Silakan diklik Query Design. Nanti akan muncul table. Karena kebetulan table kita masih satu di sini, kita klik saja tombol Add. Kita menginsertkan tabelnya. Ini bisa kita tarik, perbesar. Kemudian kita blok. Ini bisa kita blok sambil tahan tombol Shift di keyboard. Lalu kita klik di field terakhir, yaitu foto siswa seperti ini. Sesudah semuanya terblok seperti ini hingga warna merah muda, kita klik kiri tahan, seret, tarik ke field di bawah ini. Seperti ini ya. Kemudian kita lihat soalnya tadi tampilkan siswa bernama Andi. Kita perhatikan di sini ada kolom kriteria atau baris kriteria, nama siswa, tampilkan nama siswa bernama Andi. Berarti kita harus masuk ke field nama siswa, pastikan tidak salah. Kita ketikkan kriterianya. Kriterianya adalah Andi. Seperti ini. Apabila sudah selesai, kita tinggal klik menu View. Kita bisa lihat hasil jadinya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil jadinya memang benar hanya muncul satu siswa yang bernama Andi. Data siswa yang lain sudah tidak lagi dimunculkan. Sebenarnya hampir kurang lebih sama seperti filter. Ini tinggal kita save, Ctrl S juga bisa, atau kita tekan tombol save di sini. Misalnya saya kasih soal, namanya saya kasih soal 1. Nah, itu query yang pertama, masih simple ya. Kita beralih ke query berikutnya. Soal query berikutnya, soal kedua. Tampilkan data siswa yang tidak lahir di Pontianak. Tidak lahir di Pontianak. Nah, gimana cara kerjanya? Kita ke menu Create lagi. Query Design.
add lagi. Seperti ini. Kita harus perhatikan soalnya ya. Tidak lahir di Pontianak, berarti kita bekerja di kolom kriteria tempat lahir. Tidak lahir di Pontianak. Di sini, apabila kita sudah mempelajari Microsoft Excel, di Microsoft Excel kita mengenal namanya operator perbandingan. Operator perbandingan itu ini. Bagi yang belum belajar atau yang sudah lupa operator perbandingan. Jadi, kita menggunakan operator perbandingan. Operator perbandingan yang sesuai untuk logika kata tidak, kita memakai operator perbandingannya adalah lebih kecil, lebih besar. Ini artinya tidak atau bukan. Lalu kriterianya adalah di Pontianak. Berarti kita tambahkan di sini Pontianak. Jadi ini query-nya adalah artinya tidak lahir di Pontianak. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita klik menu view. Apakah benar hasil yang keluar tidak menampilkan data Pontianak? Ya, tidak benar ya. Di sini yang ditampilkan tempat lahirnya di Singkawang, Jakarta, lalu Sanggau. Save soal 2. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, berarti kita akan repot dong ketika tiap kali kita mau membuat query, kita harus klik menu create, query design lagi, saya klik menu add, lalu nanti field-nya saya seret ke bawah, dan sebagainya. Di sini ada 10 soal, masa saya berulang-ulang mengerjakannya 10 kali. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita bisa membuat satu master query. Jadi nanti master query itu tinggal kita gandakan, lalu tinggal kita rename. Jadi tidak usah kita bolak-balik create query lagi. Kita buat satu query master ya. Kita klik menu create, query design lagi. Seperti ini, tapi ini query-nya tidak saya apa-apakan, saya tidak tambahkan kriteria apapun. Saya klik menu view, lalu saya save, kasih namanya master query. Ini saya tutup dulu, jadi query ini yang saya gandakan. Saya copy, saya paste, ini saya kasih soal 3. Ini kalau di view masih menampilkan semua data karena kita belum memasukkan kriteria apapun. Kita tinggal klik kanan di sini, pilih design view untuk memasukkan kriterianya. Kita lihat soal yang ketiga. Tampilkan siswa yang lahir setelah 1 Januari 2006. Berarti sekarang kita bekerja di kolom apa? 1 Januari 2006 itu adanya di kolom tanggal lahir. Setelah operator perbandingannya cocok dengan kata setelah. Apa? Lebih besar dari. Kita tinggal masukkan tanggalnya, yaitu 1/1/2006. Seperti ini. Tinggal di save. Nanti kalau kita save, dia otomatis akan membikinkan ini ya, ada tanda pagar-pagarnya. Ini biarkan saja. Ini otomatis dari database-nya, tidak usah kita kacau. Tinggal kita view. Nah, kita bisa cek apakah benar. Di sini yang ditampilkan adalah data yang lahirnya di atas 1 Januari 2006. Benar semua ya. Sekarang kita beralih soal keempat.
Ini copy lagi. Kita lihat di sini. Tampilkan data siswa kelas 7A atau 7B. Kita kembali ke baris kriterianya, berarti sekarang kita akan membuat query di kolom kelas. Bagaimana? Di sini ada logika, ada satu logika. Kita lihat sini ada kata atau, berarti kata atau ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Atau ini artinya or. Berarti di sini kita mulai dari kelas 7A, kriteria pertamanya. Kita lihat di sini ada baris or untuk memasukkan atau. Berarti kita ke bawahnya, di baris or, kita ketikkan 7B. Jadi seperti ini. Kelasnya 7A atau 7B. Kita save. Kita lihat hasilnya apakah benar. Yang ditampilkan hanya siswa dari kelas 7A dan 7B. Oke, sudah benar ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal kelima. Tampilkan siswa dengan SPP minimal 330.000. SPP minimal. Mari kita masuk ke kolom SPP, ke kotak kriterianya. Minimal operator perbandingan yang sesuai. Minimal. Ya, minimal berarti artinya dia lebih besar dari, sama dengan. Minimal ya. Minimal artinya adalah nilai paling terkecil yang diperbolehkan. Berarti lebih besar dari 330.000 boleh, tapi tidak boleh di bawah 330.000. Di sini kita ketikkan 330, 330.000. RP-nya tidak perlu kita ketikkan. Ya, minimal. Kita save. Lalu kita view. Ya, yang ditampilkan minimal 330.000. Kita cek ke data siswanya. Berarti SPP ini tidak muncul, 250.000 dan 300.000 tidak muncul karena yang paling kecil SPP-nya harus 330.000. Oke, saya membahas hanya sampai soal kelima. Silahkan bagi yang ingin mencoba bisa mengerjakan lanjut ke soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Silakan dicoba, setelah itu nanti saya akan membuat video pembahasan untuk soal nomor 6 sampai nomor 10 di video pembelajaran berikutnya. Sekian untuk materi select query atau query biasa dari saya. Apabila ada pertanyaan ataupun ada hal yang masih belum jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.